Berarti semua adalah jemaat-jemaat lama, jemaat yang setia. Haleluya, haleluya. Ada yang 2 hari ini kehujanan. Kehujanan. Oh banyak juga, aku juga termasuk, saya termasuk kehujanan. Tapi kita tetap bersuka cita, amin. Dan saya melihat bahwa di tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara mungkin bisa di rumah menarik selimut, nonton TV, dingin-dingin, tetapi saudara memutuskan ada di tempat ini untuk beribadah. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Yang saudara berikan tepuk tangan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat sore malam hari ini. Kami rindu memuji meninggikan Engkau. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah sukacita-Mu melimpah di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan membawa pujian syukur kami, sebab Kau satu pribadi yang layak dipuji, layak disembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai, saya
gerakan ya. Betapa kasih Tuhan itu panjang, lebar, dan dalamnya. Sekali lagi ya, kasih Tuhan itu panjang, lebar, dan dalamnya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sebab kasihnya luar biasa. Suka kita bersorak-sorak. Betapa dalamnya
Luar biasa, amin. Di tengah musim-musim kehidupan kita, sekarang ini mungkin musim hujan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Amin. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita datang menghampiri Tuhan. Hadimu
tidak pernah meninggalkanmu. Mari malam hari ini bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk kebaikannya, bersyukur untuk kasih karunia-Nya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu, anugerah-Mu di dalamku tak pernah berubah sampai selama-lamanya. Kau Tuhan yang setia. Kami
sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita perlahan bangkit berdiri. Angkat tangan tinggi-tinggi bagi Dia. Bagi Dia Raja kita segala raja. Yang layak terima pujian, yang layak terima sembah. Sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tepuk tangan sorak-sorai. Satu menit, bagi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kau sumber kesukaan kami, Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami rasakan hadirat Tuhan ada dalam setiap kami. Dan kami tetap percaya Engkau tidak pernah hadir dengan sia-sia. Kalau kami baca firman-Mu, di mana Engkau hadir, Engkau pasti berbicara kepada umat-Mu. Waktu umat-Mu taat kepada kebenaran firman-Mu, Engkau memberkati mereka. Sebab itu malam hari ini kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, pakai hamba-Mu ini untuk belajar bersama-sama dengan jemaat, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kami percaya malam ini semua kami merasakan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada tepuk tangan dulu yang mulia. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Selamat malam. Kita sampai ke bagian terakhir dari suratnya Paulus. Ya. Kalau orang tulis surat itu kalau saya baca yang pertama, lalu isinya apa? Sekarang adalah tinggal penutup dari surat ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kadang-kadang kita membaca sebuah surat, Saudara, justru pada waktu kita baca penutupnya, di situ ada inti dari surat itu. Halo? Ya, sekarang tidak ada lagi pelajaran surat menyurat. Saya waktu SMP kelas 1 masih ada pelajaran namanya administrasi, ya. Tahun 70-an itu SMP itu ada kelas 1 namanya administrasi. Yang pertama bab 1 tentang surat menyurat.
Ya, surat menyurat itu ada surat pribadi, ada surat resmi, ada surat dinas. Ya, lalu kita belajar waktu itu, ya. Jadi bagaimana kita mengerti tentang surat? Ternyata surat itu ada beberapa hal yang isinya ada sebuah pendahuluan atau salam, ya. Lalu ada maksud surat itu ditulis, lalu ada penutup. Ya, jadi kalau saudara lihat dulu, kalau orang mau anak-anak mau nggak sekolah itu ya, karena ada surat izin, ya, itu termasuk surat dinas dari seorang wali murid kepada guru, ya. Selalu dikatakannya yang pertama pembukanya zaman itu dengan hormat. Betul? Dengan ini kami orang tua dari siswa yang bernama siapa, kelas apa gitu ya, menyatakan bahwa anak kami tidak dapat masuk sekolah dikarenakan sakit. Lalu penutupnya selalu untuk semuanya itu terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu guru. Hormat kami. Zaman dulu, sekarang ada honor saudara ya. Hormat kami. Srek, tanda tangan terus nama terang. Dah, Bapak Ibu saudara. Di akhir semua surat, dalam sampul surat, selalu ada yang disebut dengan sampul itu kepada siapa surat itu ditulis, ya, dan siapakah penulisnya. Makanya saya katakan kepada saudara beberapa waktu lalu bahwa surat Filipi adalah ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat yang ada di kota Filipi. Ya, makanya isinya ada sesuatu yang menyangkut jemaat Filipi. Waktu itu jemaat ada dalam kesulitan yang hebat. Masih ingat ya? Dalam kesusahan yang dahsyat. Paulus juga di penjara Roma sedang dalam kesusahan yang hebat. Tapi saudara harus ingat, surat ini yang nulis orang susah, yang ditulisi surat juga orang susah. Ingat ya, orang susah nemoni orang susah. Tapi tidak ada tema tentang kesusahan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat surat Filipi, walaupun yang nulis itu orang susah, ditujukan kepada orang susah, tapi tidak omong, tidak bicara, tidak ada tema tentang kesusahan. Itu hebatnya. Ya, surat ini adalah surat yang paling sukacita, paling bahagia, isinya luar biasa. Walaupun pada waktu itu masuknya surat itu kepada jemaat Filipi sebetulnya adalah sebuah surat yang ucapannya satu, tentang ucapan terima kasih. Masih ingat? Jemaat Filipi kirim apa? Persembahan kasih kepada Paulus. Persembahan kasih dikumpulkan oleh jemaat. Sakno itu Paulus ya, itu yang dulu buka jemaat di Filipi, sekarang sedang ada di Yerusalem. Lalu mereka ditangkap, lalu dibawa ke Roma karena naik banding. Sekarang ada di penjara di Roma. Walaupun penjara itu bukan penjara yang terkurung, tapi waktu itu Paulus sebagai seorang tahanan kota yang nggak boleh, tahanan rumah yang nggak boleh keluar kemana-mana. Dia tinggal di satu rumah dalam pengawasan pemerintah Roma. Ya, maka jemaat Filipi mengumpulkan persembahan, lalu dimasukkan envelope. Masih ingat? Saya harap Anda ingat. Siapa yang disuruh pergi ke Roma? Epafrodit. Hebat ini ya. Seperti masuk sungguhan ini pelajaran ya. Betul ya? Lalu dibawalah ke Roma. Sampai di sana Paulus ketemu dengan Epafroditus. Gimana jemaat Filipi? Aduh Pak, semua baik-baik, puji Tuhan, sehat semua. Ini loh ada kiriman persembahan kasih untuk mereka. Nah kenapa kamu kok pucat? Nah, saya ini sakit. Ya betul ya, Epafroditus sakit. Lalu beberapa waktu dia tinggal di Roma. Nah surat ini adalah surat ucapan terima kasih. Ya, juga Epafroditus berkata sambil pusing-pusing cerita, aduh Pak, sekarang jemaat itu ya, satu sisi mereka diberkati, sudah mulai kaya, punya semua, tapi lain sisi Pak, ruwetnya tidak karu-karuan Pak. Lah kenapa? Bapak iling dia ta? Iya iling. Oh. Ya, itu orang yang namanya Eudia dan Sintike. Itu perempuan-perempuan dua yang dulu melayani bareng-bareng itu loh. Iya, kenapa? Gegeran Pak. Nah terus, ya itu ada satu grup wanita-wanita melok Eudia, yang satu melok Sintike. Gue dan tente Pak. Duh, dah terus dah sukos.
Cuma nengai susu bos itu tidak bisa ngomong apa-apa. Dia lebih muda. Mau nanti pro mbak dia ya udah enak. Mau pro mbak Sintike ya udah enak. Nah, Paulus mulai mikir, waduh kok bisa ya. Makanya ibu tak ceritani. Apalagi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang berasal dari Yerusalem, orang-orang Yahudi mulai mengajarkan yang macam-macam. Masih ingat? Harus disunat lah, harus berpuasa lah, harus melakukan inilah, harus melakukan itulah, yang sudah dijawab oleh Paulus 2 minggu yang lalu. Kalau dalam hal jasmani aku mau mengagungkan diri, aku bisa. Aku Yahudi asli. Aku disunat pada hari yang ke-8. Secara rohani, aku pilih sekte Farisi. Sektenya orang pintar-pintar itu, ahli Taurat. Aku adalah orang yang mengejar-ngejar dan menganiaya jemaat. Tapi semuanya itu sekarang telah kuanggap menjadi apa Bapak Ibu? Sampah. Waktu aku menemukan Yesus, dan bagiku tidak ada yang lebih daripada Yesus. Masih ingat cerita itu ya? Nah, sekarang sampai kepada pasal 4 ayat 1. Sorry, saya mesti ingatkan dulu. Waktu Anda baca surat ini, saudara pikir dulu tidak ada pasal dan ayat. Ya. Jadi yang kasih pasal dan ayat itu gereja pada zaman modern. Namanya surat itu ya tidak ada pasalnya, yang tidak ada ayatnya. Siapa yang pernah tulis surat lalu ada pasalnya? Pasal 1 ya. Judulnya apa? Pasal 2 gitu ya. Nah, waktu itu surat itu ya tidak ada judulnya, ya tidak ada ayatnya, tidak ada pasalnya, dan sebagainya lah. Sekarang jatuh ke kita mesti terima kasih kepada LAI juga, kepada badan-badan penerbit Alkitab, terjemahan apapun juga. Alkitab kita ini sekarang sudah bagus. Kita kalau baca lebih bisa ngerti ada apanya. Ada pasalnya, ada ayatnya, ada perikopnya. Jadi saya mau kembalikan Anda kepada aslinya. Surat ini aslinya tanpa pasal, tanpa ayat, bablas membacanya. Makanya karena ada ayatnya, ada pasalnya, kita bisa bagi. Hari ini pasal 1, 2 Selasa lagi pasal 2, 2 Selasa lagi pasal 3, 2 Selasa lagi pasal 4. Nah, dulu tidak ada. Coba kita lihat sekarang pasal 4 ayat 1. Tolong Bu. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi, Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Sebentar. Ini jemaat Filipi di hadapan Paulus yang pertama. Sebab itu jemaat Filipi yang dulu aku pernah melayani engkau beberapa bulan lamanya, engkau adalah orang yang kukasihi. Itu kalau diterjemahkan di tempat, engkau ada di hatiku, orang-orang Filipi. Bukan hanya aku mengasihi engkau, tapi aku tuh kangen kepada kamu, jemaat yang kurindukan. Saya yakin, saudara ya, waktu itu dibaca di podium oleh seorang diaken, lalu jemaat mendengar. Nah, diaken itu membaca dengan berkata, saudara-saudara, orang Filipi, saudara-saudaraku yang kukasihi. Pasti jemaat itu tunduk kepala. Mengasihi itu dengan hati, artinya engkau ada di hatiku. Bahkan aku rindu kepada kamu. Engkau ada di pikiranku. Rindu itu dengan pikiran. Engkaulah sukacitaku, kesenanganku, kebanggaanku. Engkau ada di jiwaku. Bahkan engkau adalah mahkotaku, jemaat. Engkau itu ada di atas kepalaku. Saudara kalau jadi jemaat di kono gembala cita itu apa kira-kira? Tersanjung, saudara ya. Betul ya? Tidak cuma dikasihi, tapi dirindukan. Ya. Kau coba saudara dapat WA, itu dia mau, Bro, jemaat yang sangat hebat Bro ini. Aku ini mengasihi engkau. Lama lu kita ada ketemu, kangen aku. Ya, aku ini benar-benar sukacita kalau ada engkau. Bahkan engkau ini satu jemaat yang ada di atas kepalaku. Wow. Saya yakin ibu bukan cuma masak ke gereja terus nemoni pendeta ini. Lalu
Ini karena merasa apa? Karena merasa jemaat itu adalah sesuatu bagian dari hidupnya Paulus. Tidak hanya dikasih dan dirindukan, dia adalah sukacitanya dia. Sepertinya kalau tidak ada orang Filipi itu aku susah, kalau tidak ada kamu kurang lengkap hidup ini. Bahkan engkau ini ada di atas kepalaku karena apa? Engkau adalah mahkotaku. Ini loh. Ini sebagai seorang gembala yang menempatkan jemaat di atas segala-galanya. Hebat. Apa katanya itu? Setelah dikasih semua itu, lalu Paulus berkata, silakan. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Berdirilah juga teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudara, Ulang kembali, hai saudara-saudaraku yang kukasihi atau yang kekasih. Ya, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Tapi ada kata pembuka. Coba kita lihat kata pembukanya bareng-bareng. Baca 1, 2, 3. Karena itu. Bareng 2, 3. Karena itu. Sekali lagi 2, 3. Karena itu. Pasti Anda kalau baca surat ini mulai sore ini tanya, karena apa? Nah, kalau kita lihat karena itu, kita akan tahu 2 Selasa lalu kan kita membacanya. Sebelum ada kata ini, ada 2 karena. Coba kita lihat ayat 18 sebentar Pak. Bu, pasal 3 ayat 18. Mundur sedikit supaya kita tahu. Karena apa? karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, Setiap kali, sudah sering kali aku katakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil sekarang aku menangis. nyatakan kepadamu sambil menangis. Terus, Banyak orang yang hidup sebagai seteru aku salib ini Kristus. heran. Di tengah-tengah jemaat Filipi yang semangat luar biasa, kenyataannya ada orang yang sebenarnya menjadi setru Kristus, menjadi setru musuhnya salib Kristus. Ingat kan? Aku ini bolak-balik ngomong kepada kamu, berulang. Kenapa ada orang yang hidup seperti setru, seperti musuhnya salib Kristus? Terus Kesudahan mereka ialah kebinasaan. padahal kita tahu loh, kesudahannya orang yang memusuhi salib Kristus adalah kematian. Orang kalau musuhnya salib Kristus pasti mengalami sebuah kebinasaan. Terus Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka itu perut mereka. Sing dipikir mek weteng tok, panganan tok. Ketoke melayani Tuhan tapi golek panganan terus. Ya, ini ada di tengah-tengah orang Filipi. Jadi jemaat Filipi itu kemasukan model-model orang yang begini ini. Itu mereka doa tok pelayanan. Mikirnya mek ngene lho, golek ngene tok. Terus Kemuliaan mereka ialah aib lah yang mereka. dibangga-banggakan sesuatu yang memalukan. Tapi tidak terasa. Barang yang memalukan itu dibagi-bagi, barang yang memalukan itu dicerita-cerita, no. Barang sudah memalukan, aib, tapi dipamer-pamer, no. Waktu itu kan belum ada HP gitu ya. Mungkin kalau sekarang itu barang itu ngisi-ngisi nih, direkam mana, dibuaki, di-share mana. Gitu loh maksudnya, saudara tahu ya. Ini ada di kota Filipi. Ya, kok gak izin gitu loh maksudnya Paulus itu. Sampai Paulus ngomong itu sambil menangis. Ini setru salib. Sementara mulutnya menyampaikan firman, tapi sebenarnya tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan perutnya. Makanya yang dilayani bukan Tuhan, yang dilayani adalah perutnya. Dipilih dan jadi orang ini melayani Tuhan, tapi kemuliaannya adalah sesuatu yang mempermalukannya. Baru terima kasih minta aku nih, Ci. Semata-mata tertuju pada hal-hal yang duniawi yang pertama. Karena itu, kata tadi yang satu, berdirilah teguh. Karena itu, berdirilah teguh. Kenapa? Karena kamu sudah kemasukan orang-orang yang seperti ini. Tapi katanya Paulus, jangan dilihat orangnya, tidak usah didengar ceritanya, tidak ada kemajuan apa-apa buat kamu. Ya, makanya saya pernah sampaikan satu renungan pagi, ya, yang berkata begini, kalau ada orang yang mau ngomongkan tentang kejelekan orang, tanya ono dulu. Kamu tahu tak kejadian itu? Tidak tahu saya, cukup. Tidak usah cerita seperti itu. Tinggal hubungnya ya.
Naik sendiri. Yang Naik kedua, sendiri ya cuma mau kita tahu mana minggu. sungguh aku tahu. Benar. Kalau cerita itu kamu sampaikan kepada saya, membuat saya ini sukacita, kuat, iman saya bertumbuh, apa enggak? Kalau dia ngomong, sebetulnya ya enggak sih, wis kok saya cerita. Tolong turunnya. Supaya kita bisa selamat, kuat, berdiri teguh, tanpa diganggu oleh model-model yang begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, lanjut Bu. 20. Ya 20. Karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Ada karena yang kedua. Karena yang pertama adalah orang yang tidak bertanggung jawab hadir di tengah-tengah kota Filipi. Yang kedua, ingat, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Dan di situ juga kita menanti Kristus yang akan datang sebagai Kristus yang akan datang sebagai Kristus yang akan datang sebagai. Nah, jangan pikirkan dunia yang sekarang. Ini nanti akan ada dunia yang akan datang. Kenapa? Sudah tidak usah pikirin mereka-mereka yang terus memikirkan perut dan sebagainya, yang hanya pikirkan yang duniawi. Kenapa? Kewarganegaraan kita ini bukan dari dunia. Kita ini warga negara surga. Ya, kita akan pergi ke sana kapan? Nanti Yesus juga akan datang sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita. Kita nanti akan diubah tubuh kita menjadi tubuh yang sempurna. Makanya Paulus juga berkata kepada jemaat Korintus, kalau ada orang meninggal yang ditaburkan adalah tubuh yang fana, akan dibangkitkan dalam tubuh yang sempurna. Yang dimakamkan adalah tubuh jasmani, yang akan dibangkitkan adalah tubuh yang rohani. Tubuh ini ditanam dengan kelemahan, tapi nanti bangkit dalam kemuliaan. Sebab itu kita ini bukan warga negara dunia. Lanjut. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Menurut kuasanya, perhatikan itu kata. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan apa? Segala sesuatu kepada dirinya. Menurut kekuasaannya. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya. Hebat. Jadi jemaat Filipi diajari oleh Paulus, sudah tidak usah dengar macam-macam, usah fokus ya, konsen kepada Yesus ya, penuh konsentrasimu pada dia, tidak usah pikir yang lain-lain. Yang model-model itu biar jalan terus, kamu tetap berdiri. Tolong sekali lagi, lanjut. Ya, ayat 1 itu. Karena itu saudara-saudara, Karena itu, sudah tahu karenanya ya. Yang pertama ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang melayani perut. Yang kedua, karena warga negara kita bukan warga negara dunia, tapi warga negara surga. Karena kedua hal ini, saudara-saudara, yang kukasihi, terus dan yang kurindukan, ya, sukacitaku dan mahkotaku, ya, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. ya, Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dalam Tuhan. Jangan kena pengaruh dari siapapun juga. Setuju? Halo, setuju? Sekarang ini ada model-model apapun kata orang, saudara jangan terpengaruh. Ya, Kristen itu begini, agama itu begitu. Kita ini bukan orang yang bercokol dengan agama, tapi kita ini adalah orang-orang yang menantikan Yesus Kristus yang akan membawa kita ke surga. Amin. Ada orang model-model begitu, menengok. Gak usah melok-melok, itu urusannya dewe Tuhan. Ya, itu kok gitu, itu kok gini. Jar-jar no wis. Yang penting kita berdiri teguh, tidak terganggu. Dengan maksud kalau banyak orang mundur, Anda tidak boleh mundur. Istilahnya kalau di dunia semua orang Kristen keluar dari kekristenan dan orang Kristen tinggal satu, biarlah yang satu itu adalah saudara. Amin. Ini tekad. Ya.
Lain berkata, sekarang ini sudah musim, saudara. Kristen dengan Kristen, nyilokno Kristen. Itu ngene, terus jarno wis. Makanya pokok kita di Kristen, karep-karepmu lah. Kuabe ketemu metu wis. Lah karek situ wong Kristen, ya jarno wis. Siapa itu? Saya. Hebat. Siapa itu? Saya. Sekali lagi pakai tangan. Siapa itu? Saya. Amin. Itu tekad orang yang berdiri teguh di dalam Tuhan. Lanjut. Yudia pun nasihati dan Sintik Yudia, nasihati. kamu ini pemimpin, kamu ini pelayan. Aku menasehati kamu. Terus, dan Sintike, kamu juga mungkin ini ketua wanita Filipi. Ya, yang satu mungkin juga evangelis di daerah itu. Aku nasihati kamu ya sebagai pelayan-pelayan. Mantap ini. Supaya Sehati dan sepikir. Ya. Kayaknya surat ini sudah mulai akhir, saudara. Tapi kalau sudah lihat satu grafik dari mulai turun landai gitu, langsung wus. Yudia, Sintike, aku nasihati kamu. Tidak ada pelayanan, tidak ada sesuatu yang lebih hebat. Semua itu kalau kamu tidak lakukan dengan sebuah kesehatian dan setujuan, sepikir. Terus, bahkan ku minta kepadamu juga. aku minta juga. Sun Sugos, ini satu pemimpin juga, seorang yang ada di Kolose. Temanku yang setia. Filipi, temanku yang setia. Itu temanku yang setia. Kamu Sun Sugos, apa pesannya? Tolonglah mereka. Tulungono, Sintike itu loh, omongono, si Yudia itu, tulungan. Ya, kamu sebagai seorang sesama pelayan, sing tegas. Supaya mereka itu sehati, supaya mereka sepikir. Ya, jangan ada perpecahan, jangan ada gegeran. Sun Sugos, tulungono toh. Jangan dibiarkan mereka terus-menerus. Coba kamu hadir di tengah-tengah mereka, lalu tolonglah mereka supaya mereka dapat sehati dan sepikir. Kenapa? Karena mereka telah berjuang dengan Karena Eudia dan Sintike yang sekarang lagi gegeran itu, mereka itu sudah pernah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Kapan? Masih ingatkah Anda waktu Filipi dimasuki oleh Paulus? Pertama kali Filipi dimasuki Paulus adalah ceritanya Paulus ada di Troas, lalu Paulus kepingin pergi ke Asia. Dia melihat penglihatan ada tangan melambai-lambai di seberang selat Bosporus sekarang. Ya, baratnya negara Turki. Ya, ada satu selat yang indah, saudara. Di sebelahnya kota Istanbul sekarang. Dulu Istanbul namanya hampir Miletus. Lalu ada tangan melambai-lambai. Paulus menyeberang ke sana. Taulah daerah Eropa pertama, daratan pertama Eropa. Sekarang masuk negara Turki. Saya jadi repot kalau ke Turki gitu ya. Ada bagian yang masuk Asia, ada yang masuk Eropa. Disambung dengan jembatan Asia Eropa. Ya, sana namanya Makedonia, yang sini namanya Asia. Dan pada waktu itu Paulus menyampaikan berita, lalu Paulus ditangkap tanpa diadili, dimasukkan dalam penjara. Di situ ada seorang jiwa baru yang terus melayani, namanya Sintike dan Eudia. Elingol susugos sano mereka itu. Mereka telah berjuang dengan aku, melayani dari permulaan pemberitaan Injil. Terus bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan. ada lagi seorang namanya Clemens. Nanti akhirnya Clemens ini menggantikan Petrus jadi paus yang kedua. Ya, dia pindah ke Roma. Namanya Clemens. Kamu tahu toh? Waktu itu aku, Eudia, Sintike, ya, kamu juga Sunsugos, Clemens. Dulu kan kita ini melayani bareng-bareng. Sekarang kalau ada pelayan-pelayan yang lagi gegeran, kalau jangan nengai, omong-omong lah. Lanjut.
bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan. Dan ada teman-teman yang lain juga yang tidak disebutkan namanya sekarang ini, tetapi yang nama-namanya yang tercantum nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. dalam kitab kehidupan. Sekali lagi, Paulus sekarang ngomong tentang eskatologi, masa yang akan datang. Ini kita hidup dalam dunia ini. Eling lo ya, eling no to sukos, Eudia itu dikasih ingat, Sintika ya ingat no. Nama-nama kita ini sudah tercantum dalam kitab kehidupan. Jangan batal kecoret hanya di tengah-tengah pelayanan dan cocok hati geger. Oh, namanya orang gegeran itu mesti ada. Ini Paulus mungkin ingat dirinya. Paulus itu pernah gegeran dengan Petrus. Woi, nyele-yelan perkara apa? Paulus itu ngomong kepada Petrus mau pelayanan. Nah, Petrus berkata, Markus jangan lo Paulus. Paulus berkata, aku tuh gak apa-apa ngejak Markus, cuma bikin kegi Markus itu. Gak apa, pelayanan dulu selesai, mulai. Lu model kayak gini kok suruh ngejak pelayanan itu loh. Weker wis orang tua ini di Sinode Yerusalem. Halo. Hanya perkara arek nom ini saja. Akhirnya Paulus berkata, enggak, aku gak mau ajak. Aku berangkat pelayanan. Lebih baik sendiri daripada konco tapi tidak sehati. Gue sudah geger. Tapi akhirnya di tengah-tengah geger itu satu kali justru ketahuan bahwa Petrus ditetapkan menjadi rasul untuk orang-orang Yahudi. Paulus ditetapkan jadi rasul untuk orang non-Yahudi. Tapi selanjutnya mereka rukun lagi. Omongan to Sintike, omongan to Eudia. Wes cukuplah, gegeran selesai. Waktunya kembali lagi. Kenapa? Jangan sampai nama kita ini terhapus dari kitab. Halo, dari kitab. Kayak opo gegeran itu. Omongan dari sebelah kayak opo gegeran. Ya. Betul? Halo, betul? Tapi lu surat ini sudah ya. Tapi ya sayangnya cuma sekelompok orang yang tahu tentang surat ini ya. Yang lain cuma datang-datang kayak karep bukan Islam. Tapi sesungguhnya orang gegeran itu menjauhkan kita, membuat tulisan jadi burak di dalam kitab kehidupan. Ada hati-hati, entah itu nama. Ayo pertebal nama kita dengan hidup sehati sepikir dengan yang lain. Salaman ya supaya jelas nama Anda di kitab kehidupan. Ngomong salaman sih, cekak salah paham ya. Oke ya. Orang hukum itu mempertebal nama di atas buku kehidupan. Terus Ibu, tolong. Bersukacitalah senantiasa dalam Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Terus. Sekali lagi aku katakan. Sekali lagi aku berkata. Bersukacitalah. Nah, kenapa kamu mesti diulang bersukacita ini? Karena Paulus sedang pikir. Ini surat kalau kita baca tidak sepenggal-sepenggal ya ini loh untungnya. Seneng moto gue dalam Tuhan. Sing seneng sukacita. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Kenapa berkata demikian? Paulus sudah punya pengalaman. Zaman aku gegeran sama Petrus, nggak ada sukacita. Mau jadi orang gegeran. Mana orang gegeran sukacita? Suami istri lalu gegeran seneng yo. Mari gelut apa dewe ya? Mari gelut mana? Orang yang gegeran itu kedua-duanya kehilangan sukacita. Makanya seorang ahli dagang dari Cungkok dia berkata, jangan engkau tengkar dengan langgananmu. Walaupun engkau menang, engkau akan kehilangan langganan itu. Betul ya Fede? Geger sampai langganan. Waduh, tidak untung. Kamu menang, tapi langgananmu hilang. Wah, cincelah. Tadi bisa kasih lo susu cik gorong. Sumpah, aku sumpah dorong nampani susu itu. Ya, aku sih kok ibu sakit kok. Ya wis lah, cincela. Betul ya? Duit 50.000 wis gak apa-apa lah. Nggak teko maneh.
Kudune 10.000 tak undakno 11.000 tuh beli kilo lah entek bisa cek. Kalau orang zaman dulu, cincela. Yang penting tak kehilangan pelanggan. Suami istri jangan bertengkar. Kenapa? Walaupun kau menang, engkau kehilangan damai sejahtera. Betul ya? Itu mana betul mangan dewe-dewe ya? Wis mangan nak wis. Kalau wis mangan ya wis kok mangan dewe. Karepmu. Enggak enak saudara. Walaupun menang tapi kehilangan damai sejahtera. Katanya Paulus, sudahlah Sintike, sudahlah Yodia, sun sugo sing rukun. Supaya apa? Sukacitamu itu tetap ada dan sukacita dalam Tuhan. Sekali lagi aku berkata, kalau diterjemahkan bagus, pertahankanlah sukacitamu itu. Lanjut. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kalau kebaikan hatimu tidak diketahui semua orang, kenapa? Apa jawabnya? Tuhan sudah dekat. Sintike. Biar kebaikanmu itu diketahui semua orang. Dari mana orang tahu bahwa kau baik? Kalau Yudia baik, kamu baik, cingli. Injil Matius berkata, kalau orang berbuat baik kepada orang lain yang berbuat baik, cingli. Orang berdosa juga melakukan itu. Betul? Orang baik karena orang itu baik. Oh, umum. Masih tidak Kristen yang melakukan itu. Yang tidak umum ini gini loh. Kalau orang itu tidak baik, kamu tetap baik. Baru orang ngomong, ciamik loh orang itu, padahal dijahati orang loh. Ciapi aja, baru orang lain tahu. Nah kalau orang baik, baik dan kamu baik. Jadi kalau orang tidak baik, kamu memang tidak baik. Ya umum, kabeh orang yang ngono. Ini resep sederhana tapi jitu. Ya kan? Kejahatan orang itu hanya menutupi kebaikan kita. Jangan mau kebaikan kita ditutupi. Biar orang lain tahu, kamu jahat, aku tetap baik. Oh, aku baik kok. Amin. Betul? Betul. Orang baik itu berikan satu respon baik dikala stimulusnya baik. Tapi orang baik juga bisa memberikan respon yang baik dikala ada rangsangannya tidak baik. Hebat loh. Itu baru kebaikanmu diketahui orang. Elingo, semuanya itu cuma satu pertandingannya. Satu saja yang harus kau pikir, Tuhan sudah dekat. Hebat. Jadi kalau orang model begini ini tidak kau berpegel. Tidak ada waktu untuk kegi. Ini kegi, oh ini kegi, boing lah, aku kegi lah. Karena waktu aku kegi lah, kenapa? Kegi, pegel, gregetan, itu cuma nutupi kebaikan kita. Nah supaya kebaikan itu tetap bersinar, tidak usah nanggepi orang yang tidak baik. Halo, amin. Namanya orang baik ya tetap baik. Satu pagi saya dengar orang khotbah begini. Saudara-saudara, kita ini adalah umat yang baik. Kapan kita baik? Waktu kita dibikin baik. Kita adalah kaum-kaum seperti lebah. Saya dengar itu waktu jemput 2 pagi di Tumpang. Bagaimana lebah itu memberi madu? Kalau tidak diganggu, jangan ganggu kami. Kalau engkau tidak ganggu kami beri lebah. Itu beri madu. Kalau ganggu kami, kejar engkau. Tawan das gitu. Jika diganggu, metu apa nih? Nah itu udah diganggu. Uber metu tupe. Kita bukan begitu. Kita ini diganggu, keluar madu. Tidak diganggu, tambah terus madu nih, betul ya? Baru orang kata kita nabi. Yang setuju katakan. Amin. Nah, ini prosesnya Kristen. Saya yakin ini di tengah-tengah jemaat dibaca lagi suratnya. Mungkin dia ini mukanya merah, sisi tiga udah bisa ngampat rasanya, sugos mana, wah beranang-beranang. Tidak apa-apa untuk sehari, tapi pulih kemudian. Wah, lanjut.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Gegeran itu apa yang jadi dasarnya? Mesti ada kekhawatiran di antara kamu sampai kamu geger dengan temanmu. Orang gegeran itu mesti ada kekhawatiran. Kalau tidak khawatir, tidak ada geger itu. Orang kerjasama, ya, mendirikan satu toko, join. Kapan orang join itu gegeran? Mesti ada kekhawatiran. Kok jangan-jangan ini gak jujur? Kok malah join ditilap? Kok itu? Kita punya saudara, tidak punya kekhawatiran. Gegeri apa? Kalau dipancing orang, loh kok gak ngerti om ikut gini. Ono tuh perjanjian tak gak banget itu. Untuk perjanjian tak. Akhirnya itu saudara begini kan Batang belum doa. orang ini kurus kamu terus nanti lalu membuat orang menjadi jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau kamu khawatir, buahnya tukaran. Halo, nanti renung-renungkan siapa yang pernah gegeran sama orang, berangkatnya selalu dari kekhawatiran. Ya, ada gembala ngecing pengerjanya. Kenapa? Khawatir pengerja itu nanti jauh lebih gede dari gembalanya. Kalau pengerja gegeran dengan pengerja, kok bisa? Khawatir nanti. Mungkin ada om itu dia dikasih jabatan kanan kiri. Tapi kalau memang maunya jadi, tidak kurang dalan. Sampai ngepeling lo ketemu dalan, cuma nyanyi. Ya Bapak, aku ingin anakmu. Tapi mantu di pendeta itu, udah jadi kepala. Halo, betul kan? Padahal sikut-sikutan. Kalau Tuhan yang menentukan, dia cuma nyanyi loh. Pas ngepel pengerja itu gembalanya melebu. Diet noai tadi itu ya. Ya Bapak, aku ingin anakmu. Sampai gembala gitu, pendeta kayak noai selesai. Ya, jadi nanti pendeta kan otomatis pendeta mati jadi ganti ini mau ada besok kafe. Halo. Nah, jangan khawatir. Kenapa? Ini temanya tentang gegeran. Penyebab orang gegeran sangat ditentukan dengan kekhawatiran. Nanti Anda merenungkan. Nah, supaya tidak khawatir, lanjut. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Nyatakanlah Elohim. semua keinginanmu itu kepada Tuhan. Terus Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak ada hidup lebih tenang daripada orang yang dapat mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, nanti Paulus ngomong dalam ucapan syukur itu ya apa sih caranya. Satu kali saya guyon sama orang yang di luar Kristen. WA saya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, berkata begitu ya. Dahului hari ini atau mulailah hari ini dengan mengucap syukur. Terus tak guyoni, aku ini wis nyoba mengucap syukur tanpa sarapan jam 09.00 senapun. Ya, jadi saya mesti mendahului dengan sarapan. Dia datang ke rumah saya. Kak Gena sampai ini juga kalau mengucap syukur kok. Ya aku bisa nyoba, aku syukur, tak sarapan. Terus kalau ngelung ini. Terus saya ngomong, mengucap syukur itu apa sih? Nah yombo, mengucap syukur itu pokoknya bisa mengucap syukur. Nah coba lihat. Mengucap syukur yang asli, nanti Paulus kasih tahu. Bagaimana dia mengucap syukur? Coba kita lanjut dulu ayat 7. Damai sejahtera Elohim yang Damai sejahtera Elohim, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Yang akan memelihara apa yang pertama? Hati. Hati itu bicara dengan roh. Ya, tapi tidak bisa dilanjutkan dengan roh. Kenapa? Ada orang Filipi yang percaya tentang dikotomi bahwa manusia itu hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Ada pengajaran di Filipi yang berkata trikotomi, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya Paulus dengan adil berkata yang memelihara hati
hati itu bicara tentang roh, dan pikiran itu berarti jiwa. Sebetulnya Paulus ingin menunjukkan bahwa manusia hidup itu trikotomi. Nah, sekarang juga gegeran kok trikotomi sampai trikotomi. Tuhan itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa? Bapa dan Roh Kudus, karena aku dan Bapa satu. Yuk, keluar guys. Betul? Yang ngono dibahas tadi gegeran. Lapor. Kan sama dengan orang gegeran perkara Yunus. Yunus itu enggak ditelan ikan. Yunus itu naik ikan. Masa ada orang ditelan ikan hidup? Itu ada pengerja ngegeri pendetanya di desa, pendetanya wis tuwek. Begitu, lulus sekolah kitab, tahu nggak sombong, umi khotbah dulu dicatat, sekarang ya dicatat. Sampai umi tanya, gua khotbah lu tak catat apa? Lu sudah sarjana mau catat khotbah orang tua. Saya nggak khotbah, sih tak catat, salah umi terus tak catat. Nah, omongnya salah. Itu Yunus itu udah ditelan ikan, naik ikan itu. Jadi ada ikan Yunus naik, kalau ikan keluar, dia bernafas karena ikannya bernafas pakai paru. Ikan paus, padahal tidak ada kata ikan paus Alkitab. Ikan besar yang ada. Gak tahu tongkol apa mujair, pokoknya gede. Diterjemahkan sendiri ikan paus karena bernafas dengan paru-paru, kadang keluar, kadang. Waktu itu keluar ikan, Yunus ambil nafas. Lalu masuk, Yunus juga buang nafas. Omnya sudah tua tapi rohani, sudah nih. Lu jadi pendeta gak usah gegeran. Om sudah tua, lu masih muda. Si mati disik masih om. Ya, nanti om jadi mati, lu jadi gembala. Om sampai surga tak tanya no. Ini naik ikan apa ditelan ikan? Sinom cik ngeyel aja. Iya Yunus masuk surga. Yunus masuk neraka kayak apa? Obi lebih santai. Gue menyentak-nyentak. Orang itu tak boleh nyentak orang tua, dah sopan lah ya. Kalau Yunus sampai surga, gua sing tanya. Kayak misalnya Yunus masuk neraka, tolong lu tanya dia. Tenang. Tenang. Orang kalau udah ada kekhawatiran, pelihara hati, pelihara pikiran, pasti dia nyaman hidupnya. Lanjut. Akan melihara hati dan pikiran dengan Kristus. Ya. Jadi akhirnya saudara-saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Yang baik untuk didengar di rumah nopena. Terus semua yang disebut kebajikan. Semua yang disebut dengan kebajikan Dan patut dipuji. dan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Itu saja yang kamu pikir, yang lain tidak usah. Bersih wis. Sepertinya selesai surat ini. Oh sudah akhirnya loh. Halo. Nah, mungkin Paulus itu ambil nyuwek surat kertas satu ini iring sesuatu. Sebelum masuk envelope ngomong apa lagi? Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Apa yang telah kamu pelajari daripadaku jemaat Filipi, yang telah aku ajarkan dan kamu terima pengajaran itu. Dan apa yang telah kamu dengar. Serta apa yang kamu dengar. Dan apa yang telah kamu lihat. Yang kamu teladani daripadaku. Lakukanlah itu. Oke, Paulus punya prinsip. Aku sudah ngajar dan kamu telah pelajari. Aku sudah memberi pengajaran yang kamu terima. Dan aku sudah jadi teladan. Betul ya? Kalau betul ya? Dan kamu telah melihat, teladanilah itu. Ini sikap Paulus yang harus jadi perenungan buat saya dan saudara juga pelayan-pelayan. Bukan hanya bisa ngajar, tapi jadi teladan untuk orang lain. Amin. Saya punya gembala, sekarang sudah meninggal. Kebagian jam 5, setengah 5 dia duduk di situ.
ke gereja sambil doa, baca Alkitab, doa, tak tanya, "Pi, kunci sepi lho lah opo nang kene dhewean." Jawab apa? Kau no sepi. Saking matane lu ndak lihat, Tuhan sudah ada di sini ngenteni jemaat itu. Wah, jami. Ada kebaktian kaum bapak ibu, wong 40 gawe jas dasian. Tapi kayak gitu saja. Wong 40 yang dasi bareng lah opo. Aku ndak hormat be orang, gua dihormat oleh Tuhan. Saya kebiasaan jadi begitu, kebaktian belum mulai, saya duduk. Satu gereja boleh balik, ayo tanang kantor dhisik, ayo kan ngobrol dhewe kono aku lumpuh nanti. Saya kurang 5 menit jarno Tuhan ngenteni kan mang. Teladan itu paling bagus. Dan khotbah paling bagus, pengajaran paling bagus adalah peneladanan, kata Paulus. Kalau engkau melakukan itu, lakukanlah itu, maka Elohim sumber damai sejahtera akan menyertai Tuhan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Kata Paulus mulai merendah lagi. Kalau kencang ini terus turun. Aku disenangi luar biasa hari-hari ini. Kenapa? Bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali. Akhirnya aku dapati pikiranmu, perasaanmu atau jiwamu itu bertumbuh kembali untuk aku. Ini kata Paulus. Aku disenangi luar biasa walaupun di penjara, tidak susah. Kenapa? Kamu kok punya hati lagi kepada aku. Kamu kok mikiri aku, betul ya. Itu mungkin jemaat wis sing itu wis ngoroki. Cok ngomong apa bahasa aku yang mikiri lagi. Betul enggak ya? Terus pasti Bro Gesmili itu dibaca no suratnya. Kamu kok punya pikiran tentang aku. Lanjut. Memang selalu ada perhatianmu. Ternyata sekarang aku mengerti bahwa sebenarnya dari dulu kamu perhatian sama aku. Hanya Tetapi tidak ada kesempatan. belum ada bagimu. kesempatan. Ya, kok tumben jemaat ini ngasih duit gitu. Tapi bahasanya bagus ngomong. Kok dengarin pun kayak duit aku rek. Dia berkata aku bersyukur akhirnya hatimu kok ya tergerak. Hatimu, pikiranmu kok ya ada untuk aku. Memang sih aku sekarang sadar kamu pasti mengasihi aku. Hanya kesempatan yang belum ada bagimu. Ini loh bahasanya cik. Ini loh bahasanya Paulus itu. Padahal aslinya itu ya sajane ya kok dengarin. Mungkin saya juga tahu kirim apa-apa. Jemaat ini kadang-kadang rotok ngeleget akhirnya saja. Jadi Paulus itu sadar. Tapi didengarin itu kan tidak enak. Makanya aser-aser jangan pernah dengarin orang. Terima tamu kan. Kok dengarin kok teko. Ada nggak kira-kira orang ngomong gitu? Itu orang mau datang ke bakal langsung balik. Kasih tetap aku lambemu gak ada. Apa mana Natal ada jemaat yang nggak pernah datang Natal teko. Bingung. Kok kemarin kok teko rumahan enak mambuai rumu. Paulus berkata bukan dengarin loh ya. Aku bersyukur ternyata kamu tuh cukup punya hati untuk saya. Sekarang aku tahu bahwa sebenarnya kamu pasti punya hati kepada aku. Hanya kamu belum dapat kesempatan. Betul. Amin. Ini lambi ini orang berhikmat itu ambil lambi sembarangan itu gak sama. Lanjut. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Kalau aku ngomong ini bukan karena aku kurang loh ya. Sebab aku telah belajar Sebab aku telah belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. dalam segala hal. Aku bersyukur kamu kirim aku duit, tapi bukan berarti aku tidak punya duit loh ya. Kenapa? Aku ini sudah belajar bersyukur baik ada uang maupun tidak ada uang. Lanjut. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku juga mengerti kok apa itu kelimpahan. Dalam segala hal. Dan dalam kekurangan dan kelebihanku,
Terus? Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Tidak ada sesuatu yang rahasia. Semua orang tahu. Aku ya pernah kekurangan, aku ya pernah kelebihan. Namanya orang itu ada pasang surutnya. Kadang-kadang berkat limpah, kadang-kadang berkat nggak apa-apa. Paulus bukan model pendeta yang dijebrek, lalu saldo turun, ngeluh. Saldo naik, giras. Ya. Ditanya, ya apa kolesterolmu? Gak mikir aku kolesterol. Tenang, HB-mu stabil. Tidak stabil, saldo BCA. Paulus berkata enggak begitu. Aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Terus Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal aku itu kelaparan. kalau ngomong kenyang ya pernah kenyang, makan enak ya pernah. Terus Maupun dalam hal kelaparan. dalam hal kelaparan aku juga ngerasakno. Baik dalam hal kelimpahan. Baik dalam kelimpahan Maupun dalam hal maupun dalam kekurangan. Seorang pelayan Tuhan itu dapat menerima semuanya. Kayak Paulus, saya belajar. Satu kali melayani gereja besar di kota besar, nginep di hotel, tidur di atas spring bed. Tapi satu kali saya tidur di atas spring bed. Ada spring bed, ada spring bed. Kalau spring bed, bahasa obah itu empuk. Spring bed, empuk. Spring bed, bahasa obah muni kretek. Tapi dua-duanya tidak ada pengaruh apa-apa untuk seorang pelayan Tuhan. Halo? Amin? Saya makan restoran, kasih makan jemaat Tuhan yang diberkati. Pernah juga saya harus tunggu orang masak nasi udan-udan. Gak murup-murup kayak lu ini juga. Disiram sama gas. Mate mana siram mana. Begitu saya makan, nasi itu rasa gas. Hujan terus, itu Tuhan kendali. Kenapa? Saya makan nasi dengan lengogas, anti masuk angin. Angin terus. Coba kita lihat, Tuhan itu baik. Lanjut. segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Maksudnya segala perkara ini apa? Dalam keberkatan, kelimpahan, aku juga menguasai diri. Dalam kekurangan pun aku menguasai diri. Dalam segala hal ini, aku dapat menanggungnya di dalam Kristus. Kenapa? Lanjut. Namun baik juga perbuatanmu. Dalam perkara aku dapat menanggungnya dalam Kristus. Ayat 13. Yang Memberi kekuatan. memberi kekuatan kepadaku. Ini ucapan terima kasih tentang berkat. Aku bersyukur kamu kok jadi ingat aku. Kamu kok bisa menanam, kamu bisa menabur buat aku. Kamu kok punya hati untuk aku. Tapi aku yakin, kamu pasti punya hati dari dulu. Hanya kamu tidak punya kesempatan. Kalau aku ngomong ini bukan karena aku kekurangan kok ya. Karena aku sudah belajar kok. Kurang aku ya bisa, lebih aku ya bisa. Dalam kelebihan atau dalam kekurangan aku kuat. Karena apa? Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Gitu loh saudara ya. Lanjut. Namun baik juga perbuatanmu. Namun baik juga perbuatan. Bahwa kamu telah mengambil bagian. Kamu dalam kesusahanku. telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Perbuatan itu baik. Kenapa? Kamu sudah menolong aku dalam kesusahanku. Terus? Kamu sendiri tahu juga. Kamu baik sendiri orang tahu Filipi, juga kan orang-orang Filipi? pada waktu aku baru mulai mengabarkan Ini koyok iling no zaman biyen. Waktu aku pertama kali datang kepadamu mengabarkan Injil, kamu iling? Kamu ingat? Lanjut. Ketika aku berangkat dari Makedonia. Ketika aku berangkat dari provinsi Makedonia, karena ceritanya setelah ada di Makedonia, Paulus nyebrang ke provinsi sebelah selatannya, ada provinsi namanya Akaya, ibu kotanya Korintus. Eling tau kamu? Waktu aku pindah dari tempat provinsimu menuju Akaya, terus Tidak ada satu jemaat pun tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan mengadakan perhitungan utang dan piutang dengan aku. Terus selain daripada kami. selain kamu, jemaat Filipi.
Aku heran kamu itu kok iso punya hati untuk aku ngirim duit ke rumah lewat Epafroditus. Iling dong kamu waktu aku berangkat meninggalkan kotamu. Ada jemaat Filipi, ada jemaat lain, semua mengantar aku. Satu-satunya jemaat yang wani nggawa bon. Cuma kamu, jemaat mana? Filipi. Ini loh catatan utangmu. Jadi Paulus itu sebenarnya orangnya jujur. Heran akhirnya juga berkata, Buyen cowok wadid dami kaya ngono. Saiki kok iso ngekeki iku lho. Heran toh. Tapi baik juga loh perbuatanmu. Waduh. Waktu dengar ini dibaca di podium kira-kira jemaat Filipi ya kok. Majelis yang satunya yang ngono. Kon sing lapo ge takon. Aku wis ngomong gak tau sapa takokno. Saiki wong ngiling iku. Ini lah gak toron-toron to. Kok wis tuwek ora moto meneh. Masalah ya cipikir utang maneh kok. Biar aku ngomong wis jajarno ngene lah kon. Situ men aku wis ngomong aku biar. Coba dek takon aku yo gak unek dhewe saya. Kenapa? Waktu aku berangkat kan kamu yang ngomong tentang utang piutang dengan aku. 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepada. Ternyata waktu aku tinggalkan kamu, aku menuju kota Tesalonika. Aku masih ingat loh, 1 atau 2 kali kamu pernah ya ngirim envelope bagiku. Terus. Tetapi yang kuutamakan bukanlah Yang pemberian itu. kuutamakan itu bukan envelope-nya. Duduk kon hitung-hitungan utang sampai aku ndak utamakan yang itu. Hari ini aku tulis surat. Terus Melainkan buahnya. ya, melainkan apa yang aku mau katakan, buah dari sumbanganmu itu Yang makin memperbesar. keuntunganmu juga. Kasari duitmu tak pangan dewe untuk kemajuan jemaat Filipi, yo gerejamu juga. Hebat loh ya. Sebetulnya dia tuh ngomong pada jemaat Korintus juga. Aku ini melayani kamu jemaat Korintus bertahun-tahun. Mana aku pernah makan kolektor daripada kamu? Aku kerja kok jadi tukang kemah. Ya kan? Tukang kemah itu kalau sekarang menjadi insinyur bangunan. Orang-orang Makedonia itu yang kasih makan aku. Aku gak pernah ngotek duit gerejaku ini. Orang lain yang kasih makan. Saya niru Paulus. Saya di gereja saya tidak dapat apa-apa kok. Dan saya tidak minta apa-apa. Yang ngingoni orang Surabaya, BDH, hari ini kalau beras aku. Kan tidak kekurangan saya. Supaya kalau saya pulang ke gereja saya, mereka tidak ada usulan. Untuk belum dikasih cincin naik, wah, masa ganti duit begini. Ganti mana mentori? Apa nggak urunan nih kau? Ayo betul ya. Ini Paulus punya pendirian. Semuanya itu untuk untung apa? Untung bagimu juga. Terus. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Menerima semua yang aku perlu, dan itu semua aku terima daripada kamu. Jemaat ini kaya diunggahno, kaya dibanting, kaya didukno, kaya diunggahno maneh, diblokno maneh. Ya, ini kok bahasa ngapiin. Jemaat itu guyu, kaya nangis maneh, kaya guyu maneh, terus aduh, kon blok maneh, naik maneh. Itu namanya surat nanu-nanu. Ya, orang nangisnya, orang pahitnya, terus Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Bagaimana aku kelimpahan? Sekarang aku gak kekurangan, duitku cukup. Kenapa? Karena aku telah menerima kiriman. Karena aku telah menerima kirimanmu, bekal daripadamu, persembahan kasihmu. Dari Epafroditus. Yang kamu suruh Epafroditus ngantar kepadaku. Waktu itu yang bawa surat kan Epafroditus, dia duduk situ. Epafroditus berkata, lego aku wis. Kok dipikir duit tak pangan? Soalnya kan suwe aku di Roma. Lah kenapa? Waktu sampai Roma dia sakit. Waduh, jamin sumpah. Lega aku. Terus
Suatu persembahan yang harum. Itu bukan hanya satu envelope yang aku terima, tapi itu merupakan persembahan yang berbau harum. Suatu korban yang disukai. Satu korban yang disukai dan yang berkenan kepada dan Elohim. berkenan di hadapan Elohim Tuhan kita. Lanjut. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu. Doaku ya orang-orang Filipi, engkau yang telah kirim persembahan kepadaku, kiranya Elohimku, Tuhan yang aku layani, akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Ada tepuk tangan dulu yang meriah. Doanya Paulus lebih hebat dari doanya pendeta sekarang. Pendeta sekarang, kiranya saudara-saudara yang telah menabur, Tuhan akan mengembalikan engkau dengan 100 kali ganda. Paulus enggak 100 kali ganda. Tuhan mencukupi, memenuhi apa yang kau perlukan. Apa ukurannya? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Lanjut. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita selama-lamanya. Dimuliakanlah Tuhan dan Bapa kita sampai selama-lamanya. Terus, sampaikanlah salamku kepada tiap-tiap orang kudus dalam Kristus Yesus. Orang-orang Filipi, sampaikan salamku ya kepada orang-orang kudus. Berarti yang dikasih salam orangnya ada di Filipi. Betul? Kenapa? Bersama dengan surat Filipi ada 3 surat yang lain. 1, surat kepada orang Kolose, surat kepada orang Efesus, dan surat kepada Filemon. Jadi ada 3 surat lain. Sampaikan salamku ya kepada mereka. Terus, salam kepadamu dari saudara-saudara. Salam kepadamu dari saudara-saudara yang bersama-sama dengan aku. Perhatikan kata ini. Lanjut. Salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka khususnya bagi mereka yang ada di istana. Lihat saya, istana Kaisar di kota mana? Roma. Paulus di mana? Di Roma waktu menulis surat. Betul kan ya? Jadi yang dimaksud istana Kaisar itu apa menurut ini? Ya rumah tahanan ini, ya penjara ini. Api loh. Dia ada ngomong penjara pun susah. Kalau aku ngomong salam ya dari kami yang lagi dibelenggu, salam ya kami lagi dikancingi di Joko penjaga, nanti cuma susah. Salam dari kami. Kenapa? Di sini masih ada Timotius, ada yang lain. Yang ada di mana? Kami sedang ada di istana Kaisar. Padahal dia dalam penjara. Bagusnya surat ini. Makanya disebut dengan surat sukacita. Ada? Kayak Om Yusuf Roni dulu pernah ngomong. Saya ini Steve ditahan di Kalisosok. Pak Imani saya lagi di California. Kalisosok dulu. Betul ya? Coba kita lihat. Saya pelayanan 1 kali di desa saudara. Turen itu saudara. Ngosok gedangan. Jadi telepon teman saya kayak Paulus. Di bahasa Inggris. Ya, Turki. Turki. Ini turen gitu. Betul ya? Saya tanya lagi, Pak Saulus tetap melayani tempat lama? Masih. Di mana itu? Pakistan. Nanti aku Pakis ngetan. Kedua mede itu Pakis ngetan terus alias tumpah. Paulus bukan jemaat, bukan pendeta, bukan rasul yang menunjukkan kesusahannya supaya orang berbelas kasihan. Dalam kesusahannya dia masih tetap menjadi satu penghiburan. Terus sedikit lagi satu ayat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh. Saya yakin jemaat begitu tahu kalimat ini,
Diam, Eudia mau berdiri, marani Sintike. Ngomong apa? Cip, sorry ya. Mulai hari ini ku pikiran macam-macam wis. Betul ya? Sintike, Eudia lagi ceceran Sun Sugos datang wis lah, lupa no sing sudah. Ya, sakno dulu wong tua itu. Umur sudah lanjut, motori loro lagi karena dia punya duri dalam daging. Ya, dia ada dalam kesusahan, tapi suratnya tidak nyinggung kesusahan. Yang disinggung adalah ucapan syukur dan sukacita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat surat yang indah, yang kami boleh ikut membacanya dari awal sampai akhir. Kami tahu sikap seorang pelayan Tuhan yang sungguh. Tidak bermegah dalam satu penderitaan, tapi kami bermegah dalam sukacita pelayanan. Kami tidak menunjukkan beban supaya orang berbelas kasihan, tapi yang kami tunjukkan adalah kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk PDIHub. Tuhan berikan sikap ini kepada kami semua. Tuhan, tolong ikat kami dalam sebuah kesatuan. Mari kita bergandeng tangan, saudara. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Jadilah seperti Eudia dan Sintike yang mau menerima pengajaran. Jadilah seperti Sun Sugos yang dapat menolong orang yang lagi punya persoalan. Harus disatukan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di PDIHub, kalau kami bersatu seperti malam ini, maka dari PD ini akan muncul sinar kemuliaan Tuhan. Banyak orang diberkati lewat kehadiran. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mulailah dari hati kami. Terpancar dalam tutur kata kami seperti Paulus. Terjelma dari perbuatan kami yang sanggup diteladani orang. Dan dengan demikian nama-Mu pasti dipermuliakan. Terima kasih. Doa kami alaskan kepadamu. Bahkan setelah kami mengampuni satu sama yang lain, sekarang kami berani mengangkat kedua tangan kami. Kami terima berkat, yaitu berkat yang limpah-limpah yang dicurahkan oleh Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan amin. Terima kasih untuk Pastor Stefanus yang sudah memberkati kita dengan sebuah seri pengajaran. Jadi ada kitab Filipi 1-4, dan nantikan juga untuk seri-seri pengajaran berikutnya di bulan yang Oktober. PD akan ada di tanggal 8 dan 29. Bisa dinantikan untuk pesan selanjutnya. Bisa dilihat di Instagram Persekutuan Doa Hub, bisa di follow di situ. Biar ada informasi-informasi terbaru bisa tanya di sana, ataupun di nomor 081 796 188899. Jadi yang tadi ada yang daftar ya di nomor itu. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, bisa menabur, ada kotak di depan itu ya. Kita tidak membagi kantong, juga bagi semua yang pengen untuk menabur bisa di situ. Ya itu saja. Apa? Ya, berulang tahun di bulan September dan anniversary bisa angkat tangan. Oh ya, maju depan lah. Cevera. Kita mau doakan sama-sama.
Sudah ada tahun. Cuma ada lagi. Ada lagi? Lah, Pak Ujo. Mau Pak? Mbak Beta, ayo. Kita berdiri bersama-sama. Kita arahkan kedua tangan kita kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, karena anugerah-Mu mereka ada. Karena anugerah-Mu mereka seperti yang kami lihat sekarang. Hamba-Mu berdoa, lanjutkanlah anugerah-Mu buat mereka ya Tuhan. Tuhan terus memimpin langkah-langkah hidup mereka. Kami semua berdoa untuk mereka bertiga, bahwa mereka lebih hari lebih dekat kepada-Mu. Sampai mereka tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Penyertaan-Mu tetap menyertai mereka. Dan biarlah lengan-Mu yang abadi menjadi tempat perteduhan buat mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sehat, yang kuat, umur panjang, diberkati Tuhan dan menjadi berkat serta berbahagia. Baik di dunia sampai jumpa dengan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Bukan hanya berkat untuk pribadi, tapi turun kepada keluarga mereka semua. Bahkan kami percaya, jika satu orang diberkati, maka seluruh isi rumahnya diberkati. Terima kasih. Berikan mereka pengalaman-pengalaman rohani yang baik dengan-Mu. Dan kami percaya yang baik sedang terjadi buat mereka. Berkat sedang ditimpakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Ulang tahun anniversary tahunan ya. Oh ya, ada closing. Segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya. Mari bersama-sama angkat Dia. Segala perkara dapat ku tanggung, dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya. Terima kasih bagi saudara yang sudah hadir ke beribadah. Sampai jumpa di dalam kebaktian yang selanjutnya. Dan informasi bisa di follow di Instagram ya. Kelihatan ya. Ya. Mau foto? Ya. Ya, yang foto-foto. Kita follow dulu sebelum keluar. Bisa sebelah. Di bawah TV ya. Ayo, makan bawa TV.